واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli arsalahu basira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman akan diberikan kemenangan yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja kerja keras, usaha dan nasib yang baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang sudah terjadi. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan sebuah kepercayaan atau keyakinan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya menjadi orang yang baik. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Kejujuran memang sangat mahal. Itulah mengapa berkata jujur terkadang terasa sangat berat. Kejujuran dapat membuat orang lain tenang dan senang, walaupun kadang ada yang juga merasa sakit hati. Ada juga kejujuran yang membuat kita sangat dibenci karena merasa terganggu oleh sesuatu yang salah yang sudah dilakukannya. Pada dasarnya, tidak ada alasan bagi kita untuk berbohong jika kita mampu meyakini arti kejujuran.
Sebenarnya sangat gampang untuk berbuat jujur. Jika kita salah, maka kita seharusnya mengakui kesalahan tersebut. Jika sesuatu hal tertentu merugikan orang lain, lebih baik kita jujur dengan apa yang sudah terjadi. Dengan demikian, setidaknya tindakan jujur akan meringankan sebuah masalah dan tidak timbul masalah yang baru. Satu kebohongan akan mendorong kebohongan lainnya. Jadi, lebih baik kita berperilaku jujur, karena dengan kejujuran akan membuat kita tenang dan nyaman. Karena kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman agar berkata benar atau jujur. Bertakwa artinya sesungguhnya bersungguh-sungguh dalam mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyempurnakan iman dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan serta perbuatannya dengan kejujuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang. Karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Kepercayaan itu sangat mahal karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, sebab kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, niscaya hal tersebut akan mempermudah jalan mencari rezeki. Sekedar mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat kita anggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Setiap agama pasti menekankan bahwa kejujuran itu sikap mulia. Ibaratnya, jujur itu seperti bernapas. Oleh karenanya, jujur tidak membutuhkan upaya belajar lebih dahulu untuk memulainya. Sangat sederhana, semua bisa melakukannya. Sayangnya, karena sangat sederhana itulah semua orang mudah melupakannya. Kita tahu bahwa sikap jujur merupakan sumber keutamaan. Sebaliknya, sikap dusta adalah sumber kehinaan. Sikap dusta membuat hubungan manusia menjadi retak. Perjalanan kehidupan menjadi labil dan orang akan menjauh secara drastis. Bila ini terjadi di dalam sebuah rumah tangga, maka akan terjadi perceraian. Anak-anak akan kehilangan kasih sayang dan tujuan berumah tangga akan rusak dan hancur. Lalu bagaimana kalau kedustaan itu terjadi di dalam sebuah negara, terjadi di dalam sebuah institusi dan yang serupa? Apa yang akan terjadi? Perbuatan dusta yang bernama rekayasa perkara, janji membela rakyat kecil yang tak berdaya. Saat ini kenaikan BBM berdampak kepada rakyat jelata. Dan ini terjadi di dunia nyata. Dan hari ini kita semua merasakan. Orang bijak berkata, bila sebuah negeri dipenuhi dengan kedustaan, maka tunggu akan kehancurannya. Begitu juga di dalam rumah tangga dan di masyarakat. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu kepada surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur,
dan selalu jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu kepada neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu berdusta, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Hal ini mengingatkan kita semua, bila kita memulai kehidupan dengan kejujuran, maka yang datang adalah keberkahan. Dan manfaatnya kita bisa rasakan meskipun dihadapkan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan. Akan tetapi, bila mengawali hidup dengan kedustaan, yang terjadi memang terasa manis pertama, namun yang terjadi adalah istidraj, dan itu sangat mengerikan bagi pelakunya. Sebagai khatimah dalam khutbah ini, mari kita memegang teguh prinsip kejujuran. Ucapan yang baik dan niat tulus akan menjadi semakin indah jika ada wujud amal soleh dalam kenyataan hidup ini. Pada dasarnya, kejujuran dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kejujuran yang telah kita perbuat akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kehilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin minas siddiqin was syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Nanti dia berkumpul di dalam surga, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid